Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Getalia dengan NIM 105841106623. Pada video ini, saya akan membahas bagaimana metode Fuzzy Tsukamoto digunakan dalam jurnal sistem pakar pendeteksi dini tingkat kecanduan gadget pada anak. Metode ini dijelaskan mulai dari bagian 3 metode penelitian, khususnya pada halaman 139 sampai 143. Dan menjadi inti utama dari proses penentuan tingkat kecanduan gadget. Pertama-tama, apa itu Fuzzy Tsukamoto? Dalam jurnal ini, Fuzzy Tsukamoto digunakan karena data gejala kecanduan pada anak bersifat tidak pasti atau samar. Anak bisa menunjukkan perilaku tertentu, tapi intensitas atau tingkat keparahannya tidak selalu jelas. Oleh sebab itu, Fuzzy Tsukamoto sangat cocok karena sistem ini dapat mengubah data yang bersifat subjektif menjadi keputusan yang lebih tegas dan terukur. Bagian pengantar tentang penggunaan metode ini dijelaskan pada bagian metode penelitian halaman 138 sampai 139. Tahap pertama, klasifikasi. Dalam jurnal ini, klasifikasi dijelaskan pada subbab 3.3.1 sampai 3.3.3, yaitu pada halaman 139 sampai 140. Di sini, 3 variabel utama, yaitu aktivitas fisik, konflik dan masalah, serta emosional. Dipetakan menjadi 4 tingkatan, yaitu normal, rendah, sedang, dan berat. Setiap tingkatan diwakili oleh kurva segitiga, sehingga satu nilai dapat berada pada 2 tingkatan sekaligus, misalnya sebagian normal dan sebagian rendah. Tahap ini penting karena sistem harus memahami bahwa kondisi psikologis anak tidak bisa langsung dikategorikan secara kaku. Derajat keanggotaan inilah yang nantinya menjadi input untuk aturan Fuzzy. Tahap kedua, basis aturan Fuzzy. Selanjutnya, jurnal menjelaskan penyusunan aturan pada subbab 3.3.4 di halaman 140 sampai 141. Dalam penelitian ini, penulis membangun 64 aturan Fuzzy Tsukamoto yang berbentuk if dan then. Contohnya, jika aktivitas fisik normal dan konflik normal dan emosional normal, maka tingkat kecanduan normal. Dan jika aktivitas fisik rendah, konflik sedang, dan emosional berat, maka tingkat kecanduan berat. Aturan-aturan ini menjadi dasar pengambilan keputusan sistem. Ketika data anak masuk, sistem melihat aturan mana saja yang aktif, lalu menghitung nilai kekuatannya menggunakan operator min, yaitu nilai terkecil dari ketiga variabel dalam aturan tersebut. Tahap ketiga itu inferensi. Masih pada bagian aturan Fuzzy, proses inferensi menghitung alpha predikat, yaitu tingkat aktivitas dari setiap aturan. Tahap ini menentukan seberapa kuat sebuah aturan berlaku berdasarkan kombinasi nilai input. Semakin besar nilai alpha predikat, semakin besar pengaruh aturan tersebut terhadap keputusan akhir. Yang keempat, tahap defasifikasi. Tahap defasifikasi dijelaskan pada subbab 3.3.5 halaman 141. Pada Fuzzy Tsukamoto, setiap aturan menghasilkan nilai CRISP, atau disebut Z-score, yaitu seluruh nilai Z dari aturan-aturan yang aktif kemudian digabungkan menggunakan metode rata-rata terbobot, yaitu nilai Z diperoleh dari total perkalian antara alpha predikat dan Z dari setiap aturan, kemudian dibagi dengan total seluruh nilai alpha. Hasil akhirnya adalah satu angka tunggal, dan angka inilah menentukan tingkat kecanduan. Contoh perhitungan dari jurnal terdapat pada halaman 142 sampai 143. Penulis menunjukkan analisis pada responden bernama Aulia. Nilai klasifikasi menunjukkan beberapa tingkat keanggotaan pada 3 variabel. Lalu aturan Fuzzy yang relevan dihitung.
Setelah proses inferensi dan defasifikasi diperoleh nilai akhir 40,80. Diperoleh angka 40,80. Dan karena nilai ini berada pada rentan 25 sampai 44, sistem menyimpulkan bahwa Aulia berada pada kategori normal. Ini membuktikan bagaimana Fuzzy Tsukamoto mampu mengolah data yang samar menjadi keputusan yang lebih akurat. Kemudian validasi akhir sistem. Pada bagian 4.3, halaman 143, penulis menjelaskan halaman 143 sampai 144, penulis menjelaskan bahwa dari 74 data responden, sebanyak 65 hasil Fuzzy sesuai dengan hasil pakar. Dengan demikian, tingkat akurasi sistem mencapai 87,83%. Angka ini menunjukkan bahwa metode Fuzzy Tsukamoto sangat efektif dalam membantu mendeteksi kecanduan gadget pada anak. Dengan alur fazifikasi, penerapan 64 aturan, inferensi menggunakan alpha predikat hingga defasifikasi dengan Z-score, metode Fuzzy Tsukamoto terbukti mampu memberikan hasil penilaian kecanduan gadget yang akurat berdasarkan perilaku anak. Jurnal ini menunjukkan bahwa logika Fuzzy dapat menjadi solusi yang akurat untuk kasus-kasus psikologi dan perilaku yang sulit dinilai secara langsung. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.